Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Popita Rusanti, NIM A111-22043. Di sini saya akan mempresentasikan 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme, kedua teori belajar kognitivisme, ketiga teori belajar konstruktivisme, dan keempat teori belajar humanisme. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori belajar dalam aliran behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Paham behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Kemudian ada pun tokoh-tokoh dalam teori belajar pada behaviorisme. Yang pertama yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov, kedua teori koneksionisme oleh Thorndike, ketiga teori pengkondisian operan oleh Skinner, empat teori pembiasan asosiasi dekat oleh Gantry, kelima yaitu teori kognitif sosial oleh Bandura. Nah, penerapan teori behaviorisme di kelas yaitu 1. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Kedua, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Ketiga, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasan seperti yang diinginkan. Yang terakhir yaitu keempat, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Adapun contoh kasus dalam teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu program kerja dari guru untuk siswa. Misalnya sekolah SMA yang mengadakan program debat klub untuk siswanya. Dengan adanya program ini, diharapkan siswa yang memang tertarik akan hal ini bisa memberikan responnya dengan mengikuti dan belajar cara debat dan menghasilkan perubahan positif. Kemudian contoh kasus yang kedua, yaitu saat seorang anak belajar bahasa Inggris dengan mengulang-ulang kosakata dan kalimat-kalimat sederhana setiap hari, misalnya seorang anak belajar mengucapkan hello dan goodbye ketika bertemu seseorang, atau belajar mengucapkan I like apples ketika mempelajari buah-buahan dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang teori belajar dalam aliran konstruktivisme. Nah, konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, harus mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dan dalam konteks yang relevan. 2. Mengutamakan proses. Ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Ada 2 tokoh dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu konsep belajar konstruktivisme oleh John Piaget. 2. Konsep belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Kasus teori belajar konstruktivisme. Ada 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu Pak Dandi merupakan seorang guru seni budaya. Saat ini Pak Dandi di kelas 5 memasuki materi batik jemputan. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Seluruh murid kelas 5 diminta Pak Dandi agar bisa menuangkan semua ide-ide mereka secara maksimal. Hal ini membuat para murid menjadi semakin bersemangat untuk mengerjakan batik jemputan ini. Kedua, contoh
kasus yang kedua yaitu saat seorang pekerja yang sedang belajar bahasa Mandarin dengan berbicara dan berinteraksi dengan teman-teman kerjanya yang fasih bahasa Mandarin. Pekerja tersebut belajar melalui pengalaman interaksi sosial dengan orang berbahasa target. Nah, sekarang kita akan membahas teori belajar dalam aliran kognitivisme. Kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Belajar adalah perubahan persepsi oleh pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam konteks struktur kognitif. Kemudian ada 7 teori yang terkenal dalam aliran kognitivisme. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Kedua, teori pemrosesan informasi Gagne. 3, teori Brunner. 4, teori bermakna Ausubel. Kelima, teori belajar Van Hill. Keenam, teori Dienes. Ketujuh, teori belajar Brownell dan Van Eegen. Kasus-kasus teori belajar kognitivisme. 1. Guru menggunakan bahan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Proses belajar dapat dijelaskan dengan pertama melakukan analisa secara mendalam terhadap bermacam proses mental yang terjadi. Kemudian contoh kasus kedua, saat seorang mahasiswa belajar bahasa Jepang dengan membaca buku teks dan mempelajari tata bahasa serta kosakata, mahasiswa tersebut kemudian mencoba untuk memahami dan mengingat kembali aturan tata bahasa dan kosakata yang telah dipelajari saat mengikuti kelas. Nah, yang terakhir kita akan membahas teori belajar dalam aliran humanisme. Humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pemikiran humanistik mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Pada teori humanisme ini terdapat 3 teori. Yang pertama, teori dari Arthur Combs. Kedua, teori dari Maslow. Ketiga, teori dari Carl Rogers. Contoh kasus teori belajar humanisme. Yang pertama, seorang siswa mengalami perubahan dalam bentuk sikap dan kepribadian dan dia menganggap itu adalah hasil dari pembelajarannya. Contoh kasus kedua, Erin yakin bahwa dia merupakan orang yang sangat dermawan. Sekalipun dia seringkali sangat pelit dengan uangnya dan biasanya hanya memberikan tips yang sedikit atau bahkan tidak memberikan tips sama sekali saat di restoran. Ketika teman makan malamnya memberikan komentar pada perilaku pemberian tipsnya, dia tetap bersikukuh bahwa tips yang dia berikan itu sudah layak dibandingkan pelayanan yang dia terima. Dengan memberikan atribusi perilaku pemberian tipsnya pada pelayanan yang buruk, maka dia dapat terhindar dari kecemasan serta tetap menjaga konsep dirinya yang katanya dermawan. Baik, itulah
presentasi saya mengenai 4 teori belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.